Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kiora Katon dalam channel Kiora Katon Berpetualang. Di malam hari ini kita akan membahas tentang, ya bukan membahas, atau ini bisa dikatakan bercerita lah tentang makhluk kecil yang suka, ibaratnya apa, ngambil uang. Sebuah fenomena yang dari dulu hingga saat ini masih ada. Orang yang masih bersekutu atau yang mencari kekayaan dengan jalan pintas ya. Ya, makhluk kecil itu yang bernama tuyul. Ya, tuyul. Di mana makhluk itu yang ditugaskan oleh majikannya untuk mengambil uang. Adapun cara gimana untuk mendapatkan tuyul itu dengan perantara juru kunci di sebuah tempat yang tidak untuk disebutkan nama tempatnya, pokoknya ada di situ. Para yang mau mencari kekayaan secara instan, dia harus laku prihatin di sana dengan dibimbing oleh seorang kuncen untuk mendapatkan seekor tuyul atau makhluk halus itu. Untuk mendapatkan tuyul itu tidak mudah, dimana seseorang yang akan mengambil tuyul itu harus berlaku prihatin dan menyiapkan berbagai sesajen, ini itu. Dan dimana udah mendapatkan makhluk itu, biasanya Pak kuncennya itu ngasih tahu bahwa harus gini, pantangannya ini gitu. Ya, alhamdulillah malam ini cuaca cerah. Ya, sesudah mendapatkan makhluk itu biasanya dibawa pulang, dan di sana atau di tempat majikannya itu si majikan harus menyediakan satu tempat atau satu kamar di mana si tuyul itu berperilaku seperti anak kecil pada umumnya gitu. Berperilaku seperti pada umumnya anak kecil. Nah, di situ jika gitu mau habis operasi atau sebelum operasi, si ibu majikannya itu ya harus mengeloni si tuyul itu, menyusui, ngasih makan atau apa-apa. Adapun bentuk tuyul itu ya yang namanya juga mau ngambil instan gitu, masih ada aja gitu, enggak seperti itu makhluk
kecil itu ya korengan, ingusan, ya seperti itulah, menjijikkan. Gitu. Seperti itu. Terus ketika si tuyul itu mau beroperasi, maka si majikan akan menargetkan, akan menunjukkan, nih di tempat ini nih di tempat ini gitu. Jadi setiap mau beroperasi, si majikan itu keluar, mau jam 11 atau jam 12 malam keluar gitu, ngitari tempat yang akan ditujunya itu, ibaratnya sambil menggendong atau membawa itu, nih di sini tempatnya gitu. Tapi sebelum itu ya si majikannya itu harus ngasih tahu, ini uang yang harus diambil harus warna ini, jangan yang ini. Kalau yang ini nominalnya sedikit, yang ini yang nominalnya gede. Jadi seperti itu tuh. Maka dia akan terus mencari gitu, akan menuruti majikannya. Kalau kata majikan, nih di daerah ini kamu beroperasi, ya udah tiap malam di situ. Tapi biasanya tidak tiap malam, biasanya seminggu 2 atau 3 kali gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di daerah situ ada orang yang istilahnya yang mempunyai kemampuan untuk menangkap tuyul lagi gitu. Terus yang jadi pertanyaan, tuyul kan kecil, gimana cara ngambil duitnya gitu. Jadi makhluk sekecil itu dia ngambil uang itu dengan cara bukan diambil sama tangan, bukan diambil sama kaki, tapi dihisap gitu ya, disedot lah istilahnya, disedot. Jadi disedot masuk ke perut ke sini. Katanya gitu, kata. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa kok ngambilnya enggak di bank aja atau di ATM aja gitu. Nah, entah kenapa, entah ada larangan apa gitu, hampir semua dunungan atau majikan yang mempunyai tuyul itu melarang gitu untuk mengambil ATM atau di bank. Ya mungkin ada sesuatu itu yang tidak tahu, yang mungkin efeknya besar atau gimana, atau membahayakan dirinya. Apakah makhluk tuyul itu selalu berhasil gitu mendapatkan korbannya atau mengambil uangnya? Tidak juga. Karena apa? Dia selalu tergoda. Karena apa? Dia kan sifatnya seperti anak kecil. Ada mainan, ada apa, dia suka main. Ada mobil-mobilan gitu. Terutama kalau ada yuyu atau kepiting atau keyup lah bahasa Sundanya. Dia suka sekali gitu. Makanya kalau udah lihat mainan itu ya dia sampai istilahnya lupa waktu lah. Lupa waktu, apa yang ditargetkan sama majikannya itu dia
akan tidak tepat waktu pulangnya karena keasikan main gitu. Nah, terus ketika ada seorang paranormal atau orang pintar lah yang bisa menangkap makhluk itu, si tuyul atau makhluk itu akan kontak sama majikannya. Jika tuyul itu disakiti, dipukul atau apa, otomatis majikannya juga akan merasakan seperti itu. Gitu. Dan setiap habis operasi ya si tuyul itu ya selalu minta jatah, minta nenen, minta makan disuapin. Ya seperti anak kecil seperti itulah katanya. Dan majikan istri ya mau tidak mau harus gitu, harus melaksanakan keinginan tuyul itu gitu. Makanya ibaratnya saya ngambil duit secara instan atau secara itu enak nyantai, enggak juga. Sama gitu. Sama gimana? Karena dia harus menetei anak yang ingusan, yang borokan, yang orengan. Ya seperti itulah. Gitu. Menjijikkan gitu. Jadi tidak semua mulus. Gitu. Jadi sebenarnya itu tuyul itu ya sifatnya seperti anak kecil gitu ya, seperti anak kecil. Terus dia selalu berhasil kalau walaupun si uang itu dimasukin ke diselipin ke kitab suci Al-Quran, diselipin jimat tertentu, si tuyul itu masih bisa gitu, masih bisa. Terus bagaimana cara menangkalnya supaya si tuyul itu tidak bisa mengambil uang kita? Tuyul itu paling tidak senang, paling tidak suka mendengar lantunan azan, tidak suka mendengar lantunan ngaji, tidak suka mendengar lantunan zikir-zikir seperti itu. Makanya kalau ada ibaratnya makhluk yang mau mengambil di tempat itu, yang di tempat itunya ada yang lagi ngaji, ada yang lagi zikir, atau dia mental gitu. Jadi ya seperti itulah karakter tuyul itu. Karena dari itu kita sebagai makhluk Tuhan yang sempurna ya, selalu harus ingat Tuhan gitu. Ingat Tuhan,
dan selalu melantunkan ya paling tidak istighfar. Gitu, istighfar. Supaya kita mengingatkan kepada Allah. Gitu. Gimana kita ingat kepada Allah, insya Allah gitu makhluk-makhluk juga akan jauh. Ya, saya kira cukup seperti itu dulu tentang pembahasan tuyul dan perilakunya. Cukup sekian dulu ya. Insya Allah nanti kita bahas yang lainnya lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.